Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam ini kita lanjutkan live Zoom yang pertemuan ke-7 untuk pembahasan soal TPA untuk persiapan semak Pascasarjana di 2 November nanti. Di mana tesnya akan dilaksanakan secara online dan saya tanggalnya cuma satu ya. Pilihan tanggal. Ada yang udah coba daftar nggak? Tesnya satu doang kan ya? Iya, biasanya kalau online tuh satu sesi doang ya. Barengin semua. Biar nggak ada bocoran-bocoran gitu. Kita akan melanjutkan di trigonometri. Kemarin sudah membahas bagian awalnya. Ini kemarin ini kita sudah jelaskan basic trigonometrinya. Ada sin cos tan. Sin itu demi depan miring, cos itu samping miring, tan itu depan samping. Demi, sami, dan desa. Namun sebenarnya kemarin ini ada juga pasangannya ya. Pasangan dari sin cos tan itu kebalikannya dari sin adalah kosekan, dan kebalikannya cos adalah secant theta. Ini kita bisa tulis di sampingnya. Cosec theta itu sama dengan seper ya. Bagaimana ya? Yang di sini. Langsung membuka yang ini aja. Ya, ada kosekan ditulisnya, kadang ditulisnya dalam CSC, ada yang nulis kosek gitu ya. Kosekan, ada yang nulis disingkat CSC. Jadi mungkin dia biar tiga huruf gitu ya. Ada juga yang nulis lengkap kayak gini ya. Kosek alfa, di mana dia adalah satu per sin. Kalau secant alfa sama dengan satu per cos alfa. Sedangkan kotangan alfa, ada yang nulis kot, ada yang nulis kotan gitu ya. Ada juga yang nulis CTG singkat ya. Kalau di buku di bahasa Inggris itu juga pakai CTG gini ya. Ini lebih familiar kita dengan kot ya. Satu per tan. Jadi ini kebalikannya masing-masing itu ya. Kemudian kita kemarin juga membahas ada tabelnya ya. Di sini ada sudut istimewa yang perlu kita hafalkan. Sin 30 itu berapa, sin 45 berapa, sin 60 itu berapa, sin 90 berapa. Begitupun cos dan juga tangannya. Tangan itu adalah sin dibagi cos. Jadi kalau kita udah dapet sinnya sama cosnya, kalau nyari tangannya tinggal dibagi aja antara sin sama cos. Namun kemarin ada yang belum saya jelasin terkait untuk relasi trigonometri ya. Ini kan sudutnya cuma 30, 45, 60, 90. Gimana kalau sudutnya lebih dari itu? Kita menggunakan namanya relasi trigonometri. Dan di sini akan saya tambahkan terkait relasi trigonometri di bawah sini ya. Relasi trigonometri. Apa yang direlasikan? Jadi kita lihat dari kuadran yang namanya pembagian sudutnya. Kalau 0 derajat sampai 90 derajat, ini adalah disebutnya kuadran ya, daerah satu. Kemudian dari 90 derajat sampai 180 derajat itu disebut sebagai kuadran 2. 180 sampai 270 derajat itu kuadran 3, dan kuadran 4-nya di
kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi dibagi 4 daerah, tergantung sudutnya gitu ya. Kalau kita tuliskan, ada kuadran 1 tadi, K1, 0 derajat sampai 90 derajat. Ini terkadang disebut sebagai sudut lancip ya. Ada yang nyebutin range-nya antara berapa sampai berapa, ada juga yang cuma bilang sudut lancip. Artinya kalau sudut lancip itu berarti kuadran 1. Ini yang bernilai positif itu semuanya ya. Jadi yang kita akan tandai yang siapa yang bernilai positif di sini. Kalau kuadran 1 yang bernilai positif itu semua, yaitu sin, tan, cos gitu ya. Kemudian kalau di kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat, ini disebutnya sudut tumpul. Ini yang bernilai positif hanya di sinusnya aja ya, sin alfanya atau sin theta ya. Kemudian kalau di kuadran 3, tannya ya, 180 derajat sampai 270 derajat. Ini adalah, gak ada namanya sudut apa ya, cuman di sini yang positifnya hanyalah tangannya, tan alfa. Kemudian kalau di kuadran 4, yang positif hanya cosnya, 270 derajat sampai 360 derajat. Ini adalah cos alfa. Buat apa kita tahu ini, mana yang positif, mana yang enggak? Karena kita mau mencari relasinya. Bagaimana kita mencari cos 120 derajat, sementara di tabel tadi nggak ada. Maka kita cari relasinya dengan cara kita buat seperti ini, cos 180 derajat. Di depannya ini kita bikin sudut genap ya. Sudut genapnya, ini ada sudut genap, itu ada dua, 180 derajat dan 360 derajat. Di depannya kita tambah sudut genap, dia lebih mendekatinya kemana? Ke 180 atau ke 360? Kalau lebih dekat ke 180 berarti depannya 180. 180 supaya jadi 120 kan dikurangin 60 derajat gitu. Jadi nanti kita tinggal mencari cos, kita pakainya yang belakangnya aja ya. Cos 60 gitu, tanpa tanda minusnya. Kan di sini cos 60 derajat. Nah, kan ini bisa kita cari di tabel yang tadi. Cos 60 tadi adalah setengah. Tapi jangan lupa, di sini kan cos 120 derajat dia ada berada di kuadran 2. Ya, 120 derajat kan ada di sini. Maka dia nilai cosnya apa? Kan tadi kalau yang di kuadran 1 semua, ke kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Artinya selain yang ini negatif ya. Berarti cos di kuadran 2 negatif nilainya. Negatif. Maka hasil akhirnya juga harus pakai tanda negatif. Jadi di sini cos 60 kan setengah ya tadi kalau di tabel, jadi min setengah. Ini kegunaannya untuk ketika kita dikasih sudut yang lebih dari sudut istimewa ya, lebih dari 90. Misalkan lagi saya punya tan 315 derajat, maka saya akan pakai tan ini mendekati 360 derajat. Saya akan kasih depannya 360 derajat, dikurang berapa? Supaya 315 dikurang 45. Dikurang 45, maka di sini belakangnya jadinya kita ambil belakangnya dong ya, tan 45. Tan 45 derajat tadi 1 ya. Coba kita lihat dulu kuadrannya. Ini kuadran 4 kalau 315 derajat. Dan tangan di kuadran 4 itu bernilai negatif ya. Karena yang positif cuma cos. Maka di sini kita kasih minus depannya. Minus tan 45. Tan 45-nya 1. Jadi hasilnya minus 1. Dan seterusnya ya, kita bisa cari kayak gini. Mau sin, mau tan. Coba misalkan sin. Saya akan pakai misalkan sinnya pas banget di sini. 270 ya, pas di 270 derajat. 270 derajat. Maka kita pakai sin. Pakai apa nih? Bisa 180 plus 90 bisa 360 min 90. Yang mana yang kita pilih? Di sini kita bisa memilih yang 360 derajat. Nanti hasilnya akan sama ternyata. Jadi gini ya.
Maka kita dapat sin 90 derajat. Ini berada di kuadran berapa? Kalau dia di kuadran 3, 270 derajatnya kita masukin ke kuadran 3, dia ada di ujung kuadran 3 gitu ya. Maka nilainya adalah negatif. Kan ini kuadran 3 kita masukinnya. Sinnya di kuadran 3 berada negatif. Dikasih negatif jadinya sin 90 itu 1 ya, jadi negatif 1. Kalaupun kita pakai yang 180 plus, ini masuk kuadran 3 juga kan. Ini ya, sama dengan sin 90 derajat. Tapi kan ini kuadran 3, tetap gitu ya. Maka dia negatif. Saya akan sama. Mau pakai 360 minus 90 atau 180 plus 90. Ini kebetulan 270-nya di tengah-tengah gitu ya. Antara ke 180 sama ke 360. Yang berikutnya, kalau kita dikasih sudut yang lebih besar dari 360 derajat. Sudut yang lebih dari 360 derajat ya. Contoh, saya disuruh cari misalkan sin 480 derajat. Itu berapa? Kan kita nggak bisa ya pakai 360 gitu. Dia biasanya kan sampai kode 4 mentok tuh ya 360. Tapi udah lebih, kalau udah lebih, maka kita kurangin sudutnya dengan 360 atau kelipatannya. 480 derajat ini kita kurangin dengan 360 derajat. Karena kalau di lingkaran kan sudut lingkaran tuh 360 derajat. Jadi dia akan balik lagi ke awal gitu. Maka kita kurangin setiap 360 derajat itu dia akan berulang ya, akan berulang siklus yang dari awal lagi, sehingga kita kurangin jadinya sin 120 derajat ya. Nah, kalau 120 kan masuk ke yang pakai yang tadi bisa gitu ya. Jadinya sin 180 derajat kurang 60 derajat sama dengan sin 60 derajat setengah akar 3. Tapi masuknya ke kuadran mana? Ya kuadran ini pakainya yang ini ya, 120. Ini kuadran 2. Di mana sin itu positif ya. Nanti tanda juga positif. Gitu, nggak dirubah jadi negatif. Gimana kalau gede banget? Sudutnya sangat besar. Misalkan cos 1110. Masa kita kurang 360, nanti masih lebih juga dari 360. Maka kita kuranginnya pakai kelipatan ya caranya. Sin 1110 dikurangin kelipatan dari 360. Bisa kali 2, 360-nya 720 kalau dikali 2 ya. Kalau dikali 3, 1080. Maka ini 3 lebih dekat ya. 3 kali 360 derajat. Jadi kita bisa pakai kelipatannya. Sampai dapat sudut yang mendekati. Nah, di sini sin 110 1110 derajat kurang 1080. Jadi dapatnya sin 30 derajat. Jadi, dimana hasilnya adalah setengah. Sin 30 tadi kalau ditabel setengah ya. Besar gitu ya. Satu lagi kalau sudutnya negatif ya. Sudut yang kurang dari nol atau yang sudut negatif. Negatif. Kalau kita ketemu sudut minus, sin minus 15 derajat. Maka kita tambahkan dia dengan 360 derajat untuk mempositifkan. Kita tambahkan dengan satu sudut lingkaran gitu ya. Sin minus 15 derajat ditambah 360 derajat. Sehingga kita dapat sin 340. Jangan 15 harusnya ya. Nggak pas. Nanti hitungnya. 45 aja ya. Biar nanti ketika ditambah pas. Jadi minus 45 ditambah 360 kan jadi 315 gitu ya. Gini. Nah ini bisa kita carikan pakai relasi trigonometri yang tadi. Sin 360 derajat kurang 45 derajat.
Jadinya sin 45 derajat, tapi di kuadran 4, di mana sinnya bernilai negatif. Jadi kita tambahin negatif sini. Negatif sin 45. Sin 45 setengah akar 2. Jadi minus setengah akar 2. Gitu ya. Ini kalau sudutnya negatif, saya contohin lagi sekali lagi. Kita pakai tan minus 120 derajat. Jadi kita tambahkan lagi dengan 360. 120 derajat tambah 360 derajat. Sehingga kita peroleh sin 240 derajat. Dia lebih mendekatinya ke 180 derajat. Sin 180 derajat plus 60 derajat. Kita ambil belakangnya aja. Jadi sin 60. Tapi kita cek ini kuadran berapa? 240-nya. Kuadran 3. Di mana sin itu bernilai negatif. Kita tambahkan negatifnya. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Jadi minus setengah akar 3. Ini ketika kita menjumpai ya, sudut-sudut yang bukan sudut istimewa ya, lebih dari sudut istimewa, ataupun yang bernilai negatif. Yang terakhir, yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke soal-soalnya, kita perlu pengetahuan tentang bagaimana merubah dari derajat ke radian ya. Derajat, pakai derajat gitu, atau itu kita pakai pi radian. Rad disingkatnya, ini maksudnya radian ya. Kalau saya punya 120 derajat, itu berapa pi? Pi-nya ini bukan pi yang 3,14 itu ya, bukan kayak di lingkaran, tapi pi buat sudut ya. Pi radian. Kita simbolkan dalam pi, nggak pakai derajat. Maka di sini 120 derajatnya kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Nanti kita coret 120 sama 180-nya dibagi sama-sama dibagi 60. Ini 2, 180 dibagi 60 3. Jadi 2 kali pi, 2 pi per 3. 2 per 3 pi ini ya. Coba lagi satu lagi, misalkan 45 derajat, kita rubah ke pi, 45 derajat kali pi per 180 derajat. Sama dengan 45 dibagi 45, 1, 180 dibagi 45, 4. Jadi seperempat pi gitu. Ini siapa tahu aja nanti ada yang kita butuh itu ya, mengkonvert dari derajat ke pi radian atau sebaliknya. Sekarang yang sebaliknya kalau kita punya pi radian, kita nggak tahu nih sinus pi per 4, misalnya sinus pi per 6 itu berapa derajat gitu ya. Kalau sin pi per 6 doang kita nggak tahu nilainya berapa. Padahal itu kalau diubah ke derajat kita tahu itu adalah sudut istimewa. Maka kita perlu tahu cara mengubahnya ke derajat ya. Contohnya pi per 6 tadi ya. Pi per 6 itu mau dirubah ke derajat. Berarti pi per 6 ya. Kalau tadi kan dikali dengan pi per 180. Supaya apa? Supaya muncul pi-nya ya di atasnya. Nah, sekarang kita menghilangin pi-nya juga kan sekalian. Berarti dibalik ya. Kali 180 derajat per pi. Jadi pi-nya dia akan tercoret gitu. Hingga kita peroleh 180 derajat dibagi 6, yaitu 30 derajat ternyata gitu. Kalau nanti sin pi per 6 berapa gitu. Wah, nggak tahu nih. Takutnya nanti kaget gitu ya kalau ada pakai pi. Karena bisa beberapa soal trigonometri pakai sudutnya pi radian, seringnya. Kalau dikasih derajat ya syukur gitu, pakai derajat doang. Kalau misalkan ada jaga-jaga gitu ya. Kadang beberapa soal pakainya pi. Satu lagi misalkan kita ubah dari 5 per 4 pi. 5 per 4 pi dikali 180 derajat per pi. Ini kan sudah akan otomatis dia pi-nya kecoret ya. Intinya sebenarnya kalau dari pi ke derajat kita kalikan aja dengan 180 derajat gitu. Ya tanpa nulis pi-nya juga bisa. Ini kayak nulis 5 per 4 kali 180 derajat juga nggak apa-apa. Pada akhirnya kan akan kecoret pi-nya. Jadi kita bisa bagi dulu. Ini nih 4 dibagi 4 1, 180 dibagi 4 45 derajat. Ini kita kalikan dengan 5. 45 kali 5.
225 derajat gitu. Ini mengubah dari pi radian ke derajat dan sebaliknya. Setelah ini baru kita mulai latihan ke trigonometrinya dengan berbagai macam variasi soal yang ada. Kemarin waktu terakhir pas yang gelombang 2 saya pernah ngasih live Zoom juga trigonometri, tapi masih yang trigonometrinya baru sampai sini gitu ya. Belum sampai ke sudut rangkap juga. Kata yang keluar sudut rangkap gitu. Makanya saya mau coba trigonometrinya sekarang live zoomnya dibikin lebih detail, mencakup semuanya. Nanti apapun yang keluar tentang trigonometri bisa ngerjain gitu ya. Di soal yang pertama, ini tadi kita akan mengubah dari pi rad, pi radian ke derajat. Kalau masih ingat tadi caranya kita kalikan dengan 180 derajat ya per pi. Kita coret pi-nya. Ini kita coret 4 sama 180. 4 bagi 4, 1. 180 derajat bagi 4, 45. Hingga kita kalikan 3 kali 45 derajat, yaitu 135 derajat. Gini ya, ini C. Ini mengubah pi radian ke derajat. Yang kedua, kebalikannya dari derajat ke radian. 72 derajat berapa pi? Pi radian. 72 derajat mau kita rubah menjadi radian. Maka kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Pi-nya yang di atas. Oh, tadi kan yang di bawah ya pi-nya. Kita bagi berapa? Dibagi dengan 36. 36 kali 2 kan 72 ya. Ini berarti 2. Kemudian 180 derajat dibagi 36 itu adalah 5. Karena 36 kali 5 kan 180 ya. Kayak gini. Jadinya ini 2 per 5 pi ya. Ini 2, bawahnya 5. 2 per 5. Baru pi-nya di belakangnya. Yang B. Oke. Ini dari derajat ke radian. Kemudian yang berikutnya ini yang kemarin keluar ada gambar segitiganya. Kemarin saya juga bahas juga ya satu soal terkait ini yang nomor 51. Tapi dia memiliki varian-varian lainnya juga gitu ya. Kalau kemarin kan nyari luas segitiganya, bisa aja kita cuma nyari cosnya aja. Kayak basic kayak gini ya. Di sini mau cari cos alfa, alfanya di sebelah sini ya. Segitiganya agak dibalik posisinya. Berarti ini adalah bagian depan dari sudutnya ya. Ini kita sebutnya sebagai sisi depan yang bagi kelihatan. Yang C ini sisi yang miring. Sementara yang di bawahnya sudutnya, alasnya dari sudut adalah sisi sampingnya. Tadi kan ada 3 sin alfa itu demi. Demi sami desa. Demi sami desa. Ini apalin ya. Sami itu buat kos ya. Desa itu depan per samping buat tan. Depan demi itu depan per miring. Sami samping per miring. Kalau desa depan per samping. Di sini yang ditanya adalah cos alfa. Cosnya berarti kan sami ya. Samping per miring. Sampingnya apa? Saya tulis dulu. Samping per miring. Sampingnya tadi ya, yang satu. Miringnya adalah C. Kita belum tahu C-nya. Nanti kita cari pakai Pitagoras ya, karena ini segitiga siku-siku. Kita cari dulu C-nya pakai Pitagoras. C sama dengan akar dari kuadrat, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Akar 3 kuadrat, itu saya simbolnya dulu ya, biar terlihat. A kuadrat tambah B kuadrat. Ini mas Pitagorasnya. A kuadratnya adalah akar 3.
dikuadratkan ditambah B-nya itu 1 kuadrat. Kalau kita punya akar dikuadratkan, akar itu sendiri kan sebenarnya kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat gitu ya. Ini 3 sama dengan 3 pangkat setengah. Karena sebenarnya ini kan akar pangkat 2, cuman 2-nya nggak ditulis. Kalau kita kuadratkan, akar 3-nya kita kuadratkan, artinya si 3 pangkat setengahnya kita kuadratkan. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya dikali. Ini sifat dari bilangan berpangkat ya, atau eksponen. Maka 3 kali setengah kali 2. Kalau dikali setengah kali 2 itu 1 ya. 2-nya bisa dicoret ya. 3 pangkat 1 atau 3. Jadi kan sebenarnya apa kesimpulannya? Kalau ada akar dikuadratin ya hilang aja akarnya gitu. Iya kan? Jadinya 3 kan. Tadinya akar 3 dikuadratin jadinya 3 doang. Berarti ini juga berarti tinggal 3 gitu ya. Tambah 1 kuadrat itu 1. Sama dengan akar 4. Akar 4 itu 2 ya. Maka di sini C-nya adalah sama dengan 2. Dari sini kita nanti bisa dapetin cos-nya. Karena cos itu samping per miring ya. Sampingnya 1, miringnya 2. Maka dapatlah cos alfanya setengah. Ini ya kalau mencari sin kostan dan juga yang melibatkan Pythagoras di dalamnya untuk mencari sisi yang lainnya. Basic seperti ini nanti ketika soalnya kompleks akan sangat berguna ya. Gimana kita mencari cosnya, mencari sinnya, mencari tannya dari yang udah diketahui di sini. Bisa jadi ada dua sisi gitu ya yang diketahuinya, cuma dua sisi. Miringnya belum ada atau sisi tegaknya yang belum ada. Kita harus tahu cara mencarinya pakai Pythagoras juga ternyata. Kemudian yang berikutnya kita punya di sini cos A sama dengan 3/4. Maka kot tangan A. Jadi kalau masih ingat, kot A itu sepertan ya. Kot tangan A adalah kebalikannya tan. Sepertan A. Bagaimana kita mendapatkan tan A-nya? Sementara di sini cuma ada cos-nya. Maka kita membuat satu segitiga hubungan sin cos tan ya. Segitiganya bebas yang menghadap kemana. Saya siku-sikunya di sini. A-nya saya taruh di sini ya, sudut A-nya. Maka ini adalah bagian sisi depannya. Kemudian ini sisi miring. Dan yang bawahnya sudutnya adalah sisi samping. Cos A itu katanya 3/4. Cos itu kan tadi samping per miring ya. Berarti sampingnya adalah 3 per miringnya adalah yang di bawah ya, 4. Sampingnya mana? Sampingnya yang sisi bawah. Satu saja di bawahnya 3. Miringnya adalah 4. Untuk mencari tan, itu kan pakainya desa, depan per samping gitu ya. Ini code-nya juga, supaya kita nggak nulis satu per tan gitu, kita bisa juga bikin dia gini ya. Cara lebih cepatnya. Tan A itu kan desa. Berarti kalau code A, sade, dibalik aja. Sade. Samping per depan gitu ya. Samping per depan. Sampingnya mana? Sampingnya adalah akar 3. Sampingnya adalah 3. Depannya adalah belum ada. Kita cari pakai Pythagoras atau kita pakai manfaatkan triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras adalah angka-angka yang membentuk Pythagoras gitu ya. Ketika sisi miringnya dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya, yaitu apa aja ada triple Pythagoras dimulai dari 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalau ada 3 sama 4 yang kurang apa? Yang 5-nya. Berarti sininya tapi ini di sini posisinya ya. Kok apa ada yang salah ya? Oh iya benar nih, ini akar 7 ya. Nggak bisa pakai triple ternyata ini ya. Karena 4-nya yang di miringnya. Kita harus pakai Pythagoras mau nggak mau. Kalau misalkan 3 sama 4-nya di sisi samping sama depan, itu nanti yang miringnya 5 gitu ya. Bisa ketahuan 5. Kalau ini nggak bisa. Kayak triple, kita akan gunakan Pythagoras. Kita mau nyari sisi depan dengan cara
sisi miring kuadrat ya, 4 kuadrat dikurang sisi sampingnya kuadrat. 16 kurang 9 sama dengan akar 7. Oke, depannya akar 7 ya. Ya udah, berarti kita cari SAD. Kod A kan SAD, samping per depan. Sampingnya 3, depannya akar 7. Tapi belum selesai ya. Di pilihan jawaban kan nggak ada yang tulisannya 3 per akar 7. Biasanya akarnya dinaikkan ke atas. Ada dua cara untuk mengubahnya. Cara pertama yang lebih panjang atau orang biasa lakukan, yaitu kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan itu dari yang penyebutnya yang di bawah. Kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Nanti kita dapat 3 kali akar 7, yaitu 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7 adalah 7 ya. Kalau akarnya kembar, akar A kali akar A itu hasilnya akarnya hilang. Jadi ini sama dengan 3 per 7 akar 7. Tapi kan kita perlu ngalikan dengan akar sekawan. Gimana kalau mau lebih cepat? Kita ambil aja angkanya ya. 3 per 7. Kita keluarin dari situ. Si akar 7 kemana? Dinaikin ke atas. Tinggal tambahin aja di belakang. Ini cara yang lebih praktis ya. Kita nggak perlu kalikan akar sekawan ya. 3-nya ambil, 7-nya ambil. Pakai per ya. 3 per 7. Terus akar 7 naik ke atas. Dapatlah 3 per 7 akar 7 juga. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, terus ini ada hubungan. Kita udah dikasih tahu tannya berapa, yang ditanya sinnya. Maka kita bisa pakai segitiga juga ya. Kita bangun segitiganya, di mana di sini sudut P, tan itu kan desa. Berarti 5 akar 11-nya adalah depannya per sa-nya kan samping ya. Samping. Depannya yang di sebelah sudut. 5 akar 11 taruh sini. Terus sampingnya 11. Itu di bawahnya 11. Maka sisi miringnya berapa? Sisi miringnya adalah akar dari, pakai Pitagoras ya. Sisi miringnya adalah akar, terus saja miring. Sama dengan akar sisi-sisi yang lainnya dikuadratkan. 11 kuadrat tambah 5 akar 11 kuadrat. 11 kuadrat kan 121. Ditambah 5 akar 11 kuadrat. Ini kita hitung ya. 5 akar 11 kuadrat itu artinya kalau kuadrat itu perkalian berulang ya. 5 akar 11 kali 5 akar 11. 5 kali 5, ini yang 25. Akar 11 kali akar 11. Tadi kalau kembar kan akarnya hilang ya. Dikali 11 gitu. Jadinya 25 kali 11. 25 kali 11. 5, 2, 275. Nanti tinggal dijumlahkan ya. Ini kan aja. 6, 9, 3, 9, 6. Yang bagian miringnya. Bisa dikecilin nggak? Dibagi berapa nih? Apakah bisa dibagi 11? 11 kali 3, 3, 3 dikurang. 9 kurang 3, 6. 6-nya turun lagi yang belakang. Ini kan 36. Pas ya? Ternyata bisa dibagi 11. 36 kali 11 itu berarti 396. Maka kita bisa pecah si 396 menjadi perkalian akar 36 kali akar 11. Akar 36-nya adalah 6 dikali akar 11. Jadi 6 akar 11. Untuk sisi yang miring, belum jawabannya ini ya. Sekarang baru kita cari yang ditanya. Sin P. Depan per miring. Depannya adalah 5 akar 11. Miringnya adalah 6 akar 11. Ternyata sama-sama ada akar 11-nya bisa dicoret. Sehingga tersisa 5 per 6 aja gitu ya. Ini beda sendiri yang ada akar 11-nya. Malah itu jawabannya. Kadang ada suka ada kecenderungan pilihan jawaban yang beda sendiri itu malah jadi jawaban. Kalau dulu ya, kalau menembak-nembak tuh kadang kita milih-milih mana yang beda sendiri gitu. Tapi jangan nembak ya kalau di TPA kuantitatif.
Kalau nggak bisa, kosongin aja karena ada minusnya. Kalau kebanyakan minus, kita nekat-nekatan di kuantitatif. Jadi kayak banyak nembak gitu, banyak kira-kira. Ngalah nanti skornya jadi kecil ya, kebanyakan minusnya. Bisa nggak ya skor TPA simak orang dapatnya minus gitu. Artinya yang semua yang dia jawab itu nggak ada yang benar. Atau kebanyakan salahnya. Jadi skornya pas dicek, kita kan bisa minta nilai skor simak ya setelah ujian selesai. Setelah pengumuman selesai, kita bisa minta ngisi form untuk permintaan nilai skor TPA sama TBI-nya gitu. Oke, kalau minus berarti parah banget itu ya. Atau mungkin dia cuma iseng aja pengen tahu kayak gimana soalnya gitu ya. Nah di sini yang berikutnya ini juga sering muncul yang tipe begini. Kalau kita mau mencari tan tapi diketahuinya sin, kayak tadi pakai cara gambar ya. Tapi dia kan cuma P aja, nggak bukan pecahan. Kita tambahin per satu. Artinya sin B sama dengan P per satu. P-nya itu adalah sin kan depan per miring ya. P-nya itu sisi depannya, satunya sisi miringnya. Sehingga kalau kita gambar, sudutnya di sini B-nya, depannya berarti P, miringnya adalah satu. Yang di bawahnya sisi sampingnya berarti pakai Pitagoras. Sisi miring kuadrat dikurangin sisi tegak yang lainnya kuadrat. Satu kuadrat kurang P kuadrat atau satu kuadrat kan satu ya, satu min P kuadrat. Yang ditanya adalah tan ya. Tan B, desa, depan per samping. Depannya apa? Depannya adalah P, sampingnya akar P kuadrat min satu. Balik ya. Satu min P kuadrat. Tulis. Satu min P kuadrat. A ya. Masuk ke yang lebih lebih mikir lagi. Kita dikasih cos K sama dengan seper A. Cos K, K-nya di atas ya sudutnya. Cos itu kan samping per miring. Artinya satunya jadi sampingnya dia, sampingnya K. A-nya adalah miringnya. Tentu saja A-nya dulu yang bagian sisi miring. Kemudian samping. Samping itu kan berarti yang di bawah. Kalau kita tidurin segitiganya, K-nya beralaskan di sini ya. Sampingnya adalah satu. Maka LM-nya kayak Pitagoras kayak tadi ya. Akar dari sisi miring kuadrat A kuadrat dikurang sisi yang lainnya kuadrat satu kuadrat sama dengan A kuadrat min satu. Sehingga sin K dikali tan K. Sin K kali tan K. Sinnya adalah depan per miring, yaitu pakai yang K ya. Depannya K itu akar A kuadrat min satu dikali dibagi dengan miringnya A ya. Dikalikan dengan tan K. Depan per samping. Akar A kuadrat min satu juga. Tan kan desa ya, depan per samping. Depannya akar A kuadrat min satu, sampingnya satu. Ini kan kebetulan ini di dalam akarnya sama. Maka kalau dikalikan jadi akarnya hilang ya. A kuadrat min satu atasnya. Bawahnya A kali satu. A. Jadi jawabannya ini yang B. Ini beberapa variasi soalnya. Coba satu lagi. Cos theta sama dengan 2 per 3. Ya, berarti cos theta sama dengan samping per miring. Yaitu 2 per 3. Ini tanya apa? Nilai X yang memenuhi. Oke. Apakah kita bisa langsung tulis ini 2, ini 3? Hmm, bisa nggak? Nggak bisa ya. Kita tentuin dulu ya, sini sisi samping ini
pakai Pitagoras, jadi akar X kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan akar X kuadrat min 25. Kita mau mencari nilai X-nya ya. Katanya tadi cos tetanya adalah 2/3. Kita jabarkan rumus cos theta. Samping per miring sama dengan 2/3. Sampingnya apa? Sampingnya theta adalah akar X kuadrat min 25. Ini. Per miringnya X sama dengan 2/3. Dari mana kita dapatkan X-nya? Kita akan menghilangkan akar ini ya, dengan cara kita kuadratin ruas kiri dan ruas kanan. Untuk yang atas, ketika dikuadratkan, kan akar kalau dikuadratin akarnya hilang. Jadi X kuadrat min 25 aja yang dalam akar. Per X kuadrat, ini X-nya dikuadratin yang bawah, sama dengan 2/3 kuadrat. Artinya 2-nya pangkat 2 pangkat 2, 4, per 3 pangkat 2, 9. Tinggal kali silang ya. Dikali silang, kayak kali silang tuh gini ya. Artinya X kuadrat min 25 kali 9 sama dengan X kuadrat kali 4. Kita kan mau mencari nilai X-nya. Kita kali X 4X kuadrat sama dengan 9X kuadrat min 225. Ini pindah ruas 4X di sebelah kanan yang ada X-nya. Minus 225 saya pindahin ke kiri. Jadi positif ya kalau pindah ruas berlawanan tanda. 225 sama dengan 9X kuadrat min 4X kuadrat. 5X kuadrat sama dengan 225. Sekarang X kuadrat adalah 225 bagi 5. 45. Sini berarti 45 sama dengan X kuadrat. Kita kan intinya X-nya. X sama dengan akar dari 45. Kalau dilihat pilihan jawabannya, kan kayak gini ya. Dia dalam bentuk akar 5. Maka kita harus pecahin jadi akar 9 kali akar 5. Akar 9 itu 3. Terus 3 kalikan dengan 5. Akar 5-nya. Jadi X-nya 3 per akar 5 yang A. Gitu ya penjabarannya. Jadi ada yang dapat soal yang ada segitiganya kayak gini. Ada juga yang pakai sudut rangkap. Kan kita masuk ke sudut rangkap aja langsung ya. Oh iya, saya akan tunjukkan kemarin yang kita bahas sudut rangkap itu kenapa dia rumusnya kayak gitu. Sedikit, tapi nggak saja jabarin semua penurunannya, cuma nunjukin aja ya. Bahkan ini ya, yang saya tunjukin bahwa sin 2 theta itu 2 sin theta cos theta. Kalau cos 2 theta itu ada 3 rumus. 2 cos kuadrat theta min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat theta, atau cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Kita pakai rumus yang mana dari antara 3 ini tergantung yang diketahuinya di soal apa. Kalau diketahuinya cos, kita pakai rumus yang 2 cos kuadrat theta min 1. Kalau diketahuinya sin, kita pakai rumus yang ada sinnya doang. 1 min 2 sin kuadrat theta. Kalau diketahui dua-duanya bisa pakai cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Maka di sini, kenapa dapat rumus kayak gini? Dari mana asalnya? Saya tunjukin sekilas langkah. Mungkin ada beberapa yang suka penurunan rumus dari mana gitu ya. Sedikit ini section 8 yang tadi pencet. Tadi ini ya. Nah, ini ya. Di trigonometri ada rumus sin penjumlahan sudut tuh. Sin sudut A tambah B. Maka bisa dijabarkan jadi sin A cos B tambah sin B cos A. Begitupun yang minusnya. Sin cos cos sin cos sin ya. Kalau yang plus pakai sin cos cos sin cos, harusnya cos sin yang kebalik menurut saya.
sin cos, sin cos. Begitupun cosnya ada. Kalau cosnya itu cos sin sin ya, tapi dia beda tanda, balik tanda ya. Ini plus jadi min. Ini min jadi plus. Kalau yang sin tadi tetap ya. Plus ketemunya plus, min ketemunya min. Kalau sin, sin cos cosin. Kalau cos cos sin sin. Tan A tambah B juga ada tan A tambah tan B per 1 min tan A kali tan B. Dan seterusnya. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A tadi sebelumnya dari mana? Dari sini. Kita pakai rumus yang penjumlahan sudut ya. Sin A tambah B. Tapi sudutnya kita samain. B-nya kita ganti A. Kan sudutnya rangkap. Rangkap 2 di sini ya. A tambah A. Jadi 2A. Ketika dijabarin pakai sin cos cosin, maka akan dapat sin A cos A ditambah sin A cos A. Ada 2, double. Maka depannya kasih 2. Karena sin cosnya ada 2. Sesimpel itu ya. Tapi awal harus tahu rumus penjumlahannya gitu. Kemudian kalau yang kosinus, dari mana tuh yang cos kuadrat kurang sin kuadrat? Ya kita jabarkan aja pakai cos cosin sin ya. Cos A tambah B, B-nya kita ganti dengan A, karena cos 2A. Kita jabarin nanti muncul. Cos A kali cos A min sin A kali sin A. Jadi cos kuadrat A min sin kuadrat A. Begitupun kalau kita ditanya tadi, sin itu kan rangkap 2. Kalau rangkap 4, sin 4A. Ya kita ganti aja. Ini tetap 2 sin cos, cuman ini kan 4A, di sini ya separohnya ya, 2A, 2A. Ini pun gitu tadi, sin 2A, sudutnya 2A ya, yang di depannya. Tapi yang di sampingnya A, separohnya, 2A jadi A. Nah, ketika ketemu soal nanti, berapakah sin 4A, atau 4X, atau 4 theta gitu ya. Kalau kita udah hafal sin 2A, maka nyari sin 4A-nya gampang, tinggal ganti sudutnya aja. Sin 2, kita lihat perbedaannya. 2 sin A cos A. Ini 2A, ini A, ini A. Maka kalau cosnya, kalau sin juga, sin 4A, berarti harusnya separuhnya juga, gitu kan. Rumusnya tetap A-nya ini dirubah. Pakai separuhnya dari 4A, yaitu 2A. Kalau dibagi 2 ya, 4A-nya. 2 sin 2A cos 2A. Dan yang lainnya juga kayak gitu. Kalau cos 2A itu adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Berarti kalau cos 4A sama ini, ini pakai X ya, pakai A harusnya. Nah gini. Maka ini juga separohnya ya. Separuh dari 4A. Jadi cos kuadrat 2A min sin kuadrat 2A. Yang berubah di mananya? Sudutnya. Separuh dari 4. 2A itu adalah separuh dari 4A. Ini yang atasnya A adalah separuh dari 2A. Gitu ya. Dan seterusnya ini untuk yang kosinus yang kedua sama ketiga kan rumusnya ada 3 ya. Nah, rumusnya dari kita pakai rumus identitas sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke soal yang sudut tangkapnya yang kemarin keluar. Ada banyak variasi. Yang pertama kayak gini variasinya ya. Ini kita agak sedikit mikir. Karena sudutnya 22,5 atau 22,5 ya. Dari mana gitu. Tapi kita lihat polanya ya. Ini kan ada muncul sin sama cos. Apa rumus yang diantara sin sin yang rangkap 2 itu, sin sudut rangkap, ada nggak yang melibatkan sin cos, perkalian sin cos? Ada. Rumusnya adalah sin 2 gitu ya. Sin 2 theta, saya pakai theta aja ya. Jadinya 2 sin theta cos theta. Wah, mirip dong gitu ya. Ini sin theta cos theta. Lihat hubungannya, ini theta, ini 2 kali lipatnya. Gitu ya. Ini 22 setengah berarti saya akan muncul dulu angka 2-nya depan sin cosnya. Ini kan masih 12 ya. Kita pecah. 6 kali 2 sin 22 setengah derajat cos 22 setengah derajat. Nah inilah jadi sama polanya dengan ini ya. 2 sin theta cos theta. Tetanya 22 setengah. Berarti ini adalah sin 2 kali dari 22 setengah ya. Ini kan theta, ini 2 theta. Berarti sin 2 kali 22 setengah.
Jadi 45 gitu ya. 22 setengah kan 22,5 ya. 22,5 kali 2 gitu ya. Atau jangan pakai desimal deh biar enak. 22 setengah itu kalau dibikin pecahan biasa 2 kali 22 44. Oke, artinya kalau kita kalikan dengan 2 dia akan hilang kecoret 2-nya. Jadi sama kayak 45. Ini artinya sin 45 derajat. Dikalikan 6 depannya, jangan lupa 6 ini depan, jangan ditinggalin. 6 kali sin 45. Sin 45 tadi di tabelnya berapa? Setengah akar 2. 6 dikali setengah akar 2. Jadilah 3 akar 2 ya. 6-nya dikali setengah itu 6 sama 2-nya dicoret. Oke. 3 akar 2. Ini kalau kita akan nemuin yang begini ya. Kayak sebelumnya. Sebenarnya ini separohnya sudut istimewa gitu. Kalau kita jeli. Ada lagi yang kayak gini. Ini tadi yang saya bilang ya. Kadang dia pakai pi. Kalau tadi nggak tahu cara ngubah pi ke derajat, agak bingung nih ngerjain soal pi per 12-nya apa sudutnya gitu ya. Kita coba rubah dulu ya. Pi per 12 itu sama dengan, kalau kita rubah ke derajat kali 180 derajat per pi gitu ya. Maka ini bisa dicoret pi-nya 180 derajat bagi 12. Dibagi 12, 1, 180 bagi 12, 15 ya. Yang 15 kali 12 kan pas 80. Iya, 15 derajat. Nah, kan kita ganti deh. Nggak main pakai pi, pakai sudut aja deh biar enak kelihatannya kayak gitu kan. 6 kurang 12 sin kuadrat 15 derajat. Oke. Artinya di sini ada satu bentuk yang mirip nih. Yaitu apa? Di cos 2 theta itu ada rumus 1 - 2 sin kuadrat theta. Kan mirip ya belakangnya nih ya. Ada sin kuadratnya. Tinggal kita munculin 2-nya sama kita munculin 1-nya. Yang ini kita rubah menjadi 6. 6-nya ini dibagi 6 gini ya. 6-nya dikeluarin ya. Sama-sama ada 6-nya kan ya. 12 itu kan 6 kali 2. Jadi 6-nya dikeluarin ke depan. Berarti 6 kali berapa hasilnya supaya 6? 6 kali 1. Kurang 6 kali berapa supaya jadi 12 sin kuadrat 15. Jadi 2 sin kuadrat 15 derajat. Mirip banget sama ini kan. Berarti tetanya 15. Maka ini adalah setara dengan cos 2 theta. Cos 2 kali 15 derajat. Ini ada 6-nya di depannya. Berarti cos 30 ya. Cos 30 kali 6. 6 kali setengah akar 3. Cos 30 itu setengah akar 3. 6 kali setengah berarti 2. Jadi dapatlah 3 akar 3. Ya. Sedikit tricky. Katanya kayak bukan soal sudut rangkap, tapi kayak tadi sudut rangkap. Kalau kita lihat pola rumusnya ya. Next. Ini juga sama. Bermain di pi juga. Kita rubah dulu. 3 per 8 pi. Kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Pi-nya coret. 8 ya. 15 kalau ke 8 berapa? 20 ya. Oke, di sini kita akan bagi, kalau dibagi 4, ini kan jadinya 45 derajat ya. Ini kalau dibagi 4 jadinya 2. 3 per 2 kali 45 derajat. Berarti ini 45 kali 3 ya, 135 bagi 2. 3 kali 45 derajat, 135 derajat per 2. Ya, kayak gini juga nggak apa-apa, nggak usah dicari bagi 2. Nanti kan kita akan kali 2 juga udah akhirnya. Kita punya 4 min 8 cos kuadrat 3 pi per 8. 8-nya akan saya bikin begini. 4-nya 4 kali 1 saya bikin. Buat apa? Nanti buat kelihatan ya. Kalau difaktorin ke depan itu akan muncul 4-nya. Ini cos kuadrat berapa tadi? Cos 35 derajat per 2. Kita nggak pakai pi lagi ya. Ini sama-sama ada 4 ya kan. 4-nya dikeluarin jadilah 1 - 2 cos. Oh, di belakang ya cosnya tapi ini.
4 kali 2 8 ya. Cos kuadrat 135 derajat per 2. Terus gimana nih caranya? Ini dia satu minus ya. 2 cos kuadrat alfa. Padahal rumusnya kalau kita pakai rumus cos 2 theta itu adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Ini kita punya yang ini 2 cos kuadrat tetanya ya. Maka kita bisa pindahin ini jadi plus 1 ya. Cos 2 theta plus 1. Itu agak aneh. Hitungnya benar kan? 3 pi per 8. 54 bagi 8. 67,5. 67,5. Adanya kan 2 cos kuadrat theta min 1. Cos kuadratnya di depan. Dan kalau kita jabarkan ini, berarti ini adalah 1 min 2 dikali, enggak, 2 cos kuadrat ini sepakat ini, kan kita rubah menjadi cos 2 theta plus 1. Satunya taruh di depannya aja ya. Saya bikin kayak gini. Atau nanti nggak kelihatan. Gini aja deh. Cos 2 theta. Cos 2 theta berarti cos 2 kali 135 derajat per 2. Tadi kenapa saya suruh bagi? Karena nanti mau kecoret juga gitu ya. Ini ada plus satunya belakangnya. Jangan lupa empatnya di luar. Satu kurang ini ya, 2. Ini cos berarti 100 cos 135 sama akar 2. Harusnya ada yang habis ya. 42. Oh, bisa jadi ini pakai yang teknologi. Coba ya kita tulis di sini. Berarti ini jadinya 1 plus 1 2 min cos kuadrat 135 derajat. 4 kali 2 8. 4 kali ini min 4 cos kuadrat 135. Cos 35 berapa? Berarti cos 135 derajat. Kayak tadi ya pakai relasi ya. Cos 180 derajat kurang 45. Sama dengan cos, ambil yang belakang aja ya. 45 derajat itu setengah akar 2. Kalau dikuadratin berarti setengah akar 2 kuadrat. Sama aja kayak perkalian berulang. Setengah akar 2 kali setengah akar 2. Setengah kali setengahnya seperempat. Akar 2 kali akar 2 nya 2. Jadinya 2 per 4 yaitu setengah. 8 kurang 4 kali setengah. Ini ditanya apanya sih? Sama dengan ini. Kode akar akarnya harusnya ini 4, 8 kurang 2 gitu ya. Nggak nyampe ada akar-akarnya. 8 kurang 4 kali setengah kan 2 ya. Harusnya dibulat ya. Ini pilihan jawabannya ya. Dan itu kita pakai pendekatan yang lain juga kalau mau coba lagi. Tapi stepnya gitu. Kalau ada rumus yang mendekati kita patokan rumus yang mendekati ya. Jerangkap itu rumusnya mana? Yang ini, kalau kalian ingat tadi rumus tan 2 theta adalah 2 tan theta per 1 min tan kuadrat theta. Di sini, ini adalah 112,5 adalah tetanya. Ya, jadi ini kan mirip kan, rumusnya nanti udah sama. 112,5 derajat per 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Artinya di sini kalau kita mau dari kanan ke kiri, tan 2 tetanya berarti tan 2 kali 112,5 gitu kan. Ini teta, ini 2 teta kali 2. Jadi tan 200, ini 225 ya. Gitu. Artinya ini
semua adalah tan 225. Sehingga kita bisa cari pakai yang tadi ya, pakai yang relasi trigonometri. 180 derajat tambah 45. Maka tan, ambil belakangnya doang ya, 45 derajat. Ini kodan berapa? Kodan 3. Kodan 3 tan ya, positif ya. Semua kodan 1, sin, kodan 2, kodan 3 ya tan, kodan 4 ya cos. Tan 45 berapa? 1. Jadi nanti kalau ketemu begini jangan bingung ya, ini 0,5 apa ternyata nanti dikali 2 gitu. Jadinya pas bulat gitu ya, 225 bisa dicari. Lalu masuk ke soal yang menanyakan ini ya, cos 2A. Jika tahunya sin, tadi saya bilang ketika kita pakai cos 2 theta atau cos 2A itu ada tiga pilihan rumus. Yang mana kita yang digunakan sesuai yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya sin. Berarti kita pakai rumus yang melibatkan sin. Saya akan tulis lain menggunakan sesuai dengan yang diketahuinya. Tadi kan cos itu ada tiga. Yang pertama 2 cos kuadrat A min 1. Yang kedua rumusnya bisa juga pakai sin 1 min 2 sin kuadrat A. Dan tannya, tannya adalah ekotannya. Satunya lagi ya, cos 2A yang ketiga. Cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang mana yang kita gunakan? Karena yang diketahuinya sin, berarti kita pakai rumus yang ada sinnya. Ini. Yang kedua. 1 min 2 sin kuadrat A. Sehingga kita pakai ini. Diganti aja. Ini sin kuadrat A artinya sin A dikuadratin ya. Sin A-nya kan sepertiga. Maka kita cara menghitungnya 1 dikurang 2 kali pakai kurungnya. Sepertiga itu sin A, tapi dimintanya dikuadratin sin A-nya. Jadi sepertiga kuadrat. 1 kurang 2 kali. Sepertiga kuadrat itu artinya sepertiga kali sepertiga. Atas kali atas, 1 kali 1, 1. Per bawah kali bawah. 3 kali 3, 9. Seper 9. Oke, 1 min. Ini agak-agak aneh sih. Ada karakter. Oke, sepertiga. 1 min 2 sin kuadrat per 9. Jadi ini 1 kurang 2/9. Satunya kita buat jadi sama penyebut sambungan penyebut ya yang bawah. Satu itu bisa jadi 1/1. 1/1 nanti bisa jadi 9/9 gitu ya. Biar sama penyebutnya atau yang bawahnya. Sama dengan 7/9. Oh ada kok jawabannya. 7/9. Ini tinggal masukin doang ya. Kita hafal rumus cos 2A-nya. Kita pilih rumus yang menggunakan sin. Minimal bisa yang kayak gini nanti kalau keluar yang sudah terangkat yang kayak gini keluar bisa ngerjainnya. Sekarang ini agak berbeda. Ini yang ditanyakan sin 2 alfa tapi yang diketahuinya tan. Sin 2 alfa kan kita harus pakai sin nama cos ya. Sin 2 alfa itu adalah 2 sin cos, 2 sin alfa cos alfa. Butuh sinnya, butuh juga cosnya. Tapi adanya tan. Gimana biar dapetin sin nama cos? Bikin segitiganya. Tadi di awal-awal saya tekankan, ajarin dulu bikin segitiganya gitu ya, hubungan sin kosan dasarnya. Karena ini akan kepake di soal-soal terangkat. Alfanya kita taruh di sini kiri bawah. Tan itu apa? Tan itu kan desa ya. Depan per samping. Depannya 1, sampingnya 2. Ya, maka satunya di sini di depannya sudutnya. Sampingnya adalah 2 di sini. Maka sisi miringnya pakai Pitagoras. Akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar 4 tambah 1. Akar 5. Ya. Jadi kita bisa dapat nih sin sama cosnya. Oh, udah lengkap nih sisinya semuanya. Ada 1, 2, sama akar 5. Berarti sin alfa adalah
Demi, ini diingat-ingat terus ya. Depan per miring. Nanti tapi pas ujian nggak perlu ditulis depan per miring ya. Ini buat pas menjelaskan aja. Demi artinya depan per miring. Depannya adalah satu, miringnya akar lima. Jadiin aja kayak gini, nggak usah disederhanain kali akar sekawan kayak gitu. Kita cari cosnya. Cos alfa sami, samping per miring. Sampingnya apa sampingnya? Sampingnya alfa atau alasnya apa ya? Alas sudutnya alfa itu dua ya. Dua per miringnya akar lima. Ya kita udah dapat sin sama cos. Berarti sekarang udah bisa menjawab soalnya. Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. 2 kali sin alfanya adalah 1/5 dikali cos alfanya 2/5. Kita kalikannya gimana? Nah, atas dikalikan sama atas semua ya. 2 kali 1 kali 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 4 atasnya. Bawahnya akar 5 per akar 5. Tadi kalau kembar akarnya hilang ya. Akarnya jadi tinggal 5 doang. Akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5 ya. Karena ada rumus U-nya itu akar A kali akar A adalah A-nya ya. Karena pasti tadi pangkatnya jadi pangkat 1 gitu ya. A pangkat setengah. Ini 5, 5-nya pangkat setengah. Dikalikan dengan 5 pangkat setengah. Hasilnya adalah 5 pangkat setengah tambah setengah. 5 pangkat 2 per 2, 5 pangkat 1. Atau akarnya hilang. Ini berarti 4/5 jawabannya. Sekarang kita coba pakai yang mencari untuk tan ya. Tan 2A. Apa tadi rumusnya tan? Ini semuanya sudah dari kepala nanti kalau ujiannya. Karena ujiannya online, nanti nggak tahu sistem kameranya gimana. Kalau dulu sih saya satu kamera doang dari depan ya. Kalau nanti dibuat dua kamera, akan sangat ketat sekali berarti gitu ya. Kelihatan kita apakah bawa contekan atau enggak gitu. Panghitungnya pakai kalkulator gitu ya. Dan bisa ya, kalkulator. Dulu zamannya online itu celah itu sangat besar sekali ya, celah kecurangannya. Orang bisa buka HP di bawah meja, nggak kelihatan karena kameranya cuman menghadapnya ke arah dari wajah kepala sampai ke bagian dada. Karena nomor ujiannya ditempel di bawah kerah. Harus terlihat di kamera dulu gitu ya. Pastinya nanti juga akan kayak gitu. Ujiannya kelihatan biar ini bukan joki yang ngerjain gitu ya. Antara muka sama nomor ujian nanti sinkron nggak sama yang daftar gitu ya. Kemudian nanti kalau kameranya dari depan sama dari samping kan kelihatan ya semuanya gitu. Zaman dulu itu orang banyak yang buka HP gitu pas ujian. Apalagi kalau bahasa Inggris ya, nyari-nyari vocabulary yang susah, Google Translate kayak gitu ya. Tapi nanti akan ketahuannya ketika simulasi nanti ya. Simulasi ujiannya nanti tanggal berapa tuh? 25 apa ya? Oktober, kayak agak lama ya. Oh iya, saya kemarin mau nanya, anak vokasi lupa ya. Besok harus tulis lagi. Saya WA aja deh nanti. Bisa dari grup WA-nya. Jadi saya ngajar jadi dosen anak vokasi UI ya. Mereka yang baru baru tahun pertama, dulunya juga simaknya online. Baru yang di Gombang kemarin ya. Mereka simak. Tapi kitanya paskanya offline, merekanya online. Agak aneh tuh ya. Separuh. Harusnya kan dua-duanya online gitu ya. Sebelumnya kan di gelombang sebelumnya, di tahun sebelumnya 2024, mereka masih online karena terdeteksi ada kecurangan ya. Gara-gara mereka sebenarnya pasca itu jadi online. Gara-gara ada satu yang ngerjainnya pakai AI dan itu kedetek gitu ya. Ada anak yang nggak pintar-pintar amat tapi lulus kedokteran. Kita pas dicek and recheck, itu kan ada recordingnya gitu. Mungkin juga metadata-datanya tersimpan ketika kita ujian, apapun yang kita buka dari tab-tabnya itu, sebenarnya datanya bisa tersimpan oleh UI gitu. Ada mekanismenya ya. Ketika kita, dulu kan
bebas buka tab-tab gitu ya, buka apa gitu ya, atau pakai ChatGPT gitu. Buka tab itu tetap lulus gitu. Tapi mungkin nanti akan lebih ketat gitu. Kita mungkin aja layarnya kekunci, nggak bisa buka macam-macam. Paling dia celahnya cuman buka HP. Tapi itu pun kalau kameranya cuma satu ya. Tapi nggak disaranin sih sebenarnya. Takutnya malah kalau ketahuan malah jadi nggak lulus gitu, sayang juga. Percaya aja sama kemampuan sendiri. Kalau udah belajar, udah diajarin, apalagi yang dari buku ini, mereka-mereka yang di grup belajar kan kemarin setiap gelombang itu pada banyak yang lulus gitu. Ada yang cuma belajarnya dari buku kuning, dia belajar sendiri sambil nonton video rekamannya atau tidak gitu, sambil ya ada juga sambil yang join Zoom kayak gini. Kalau live Zoom dia ikut, kebanyakan yang ikut live Zoom udah lulus gitu ya, yang rajin ikut live Zoom. Kemudian ada juga yang tambah privat ke saya gitu, mereka lulusnya karena tambahan privat. Ada juga yang mungkin kurang persiapan ya, jadi bisa aja ada yang nggak lulus juga ada gitu ya. Ada yang 2 kali coba waktu itu, mungkin dia ngakuin memang kurang persiapan gitu, misalnya persiapannya cuma 2 minggu sebelum ujian mepet gitu ya, atau nggak sempat belajarnya seadanya, sibuk kerja. Itu kan ada kemungkinan kayak gitu. Makanya di 1 bulan terakhir ini biasanya orang udah mulai ini ya, mulai mulai fokusin belajar. 1 bulan terakhir itu udah injury time. Dan waktu yang pas juga sebenarnya buat belajar 1 bulan sebelum ujian itu, udah benar-benar serius belajar. Mungkin seminggu 3 kali gitu ya, paling nggak minimal. Soalnya dulu ada yang setiap hari mereka belajar, nyempetin waktu sejam atau 2 jam buat latihan soal gitu, atau buat nonton video rekaman dan lain-lain. Full gitu. Ada yang buat itu 2 minggu full, bisa lulus juga ternyata gitu. Asalkan setiap harinya belajar. Ini ada 1 bulan lagi, ini di tanggal 28, kita ujian tanggal 2 November. Oke, beberapa di antara kalian banyak yang privat ke saya, walaupun udah hampir nggak kepegang lama-lama, mungkin akan di close. Tapi kalau misalkan itu hanya untuk yang mereka yang kira-kira kurang ya gitu, merasa kurang persiapannya, kurang, udah coba ngerjain di buku kuning, udah coba nonton live zoomnya, masih agak kurang juga gitu, pada nambah gitu ya ke privat. Atau mereka pengen lebih mengamankan peluangnya lebih besar gitu ya. Mungkin ada orang yang privat sama yang enggak, pasti ada bedanya gitu ya. Saingan mereka nggak privat, tapi dia privat lebih persiapannya lebih matang gitu. Di sini kalau kita lihat tan 2A ini kan rumusnya apa? Tadi tan itu 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Tan A-nya mana? Belum ada. Adanya sin. Ya udah, kita bisa cari gitu ya. Tapi hati-hati ya, ini A-nya sudut tumpul. Ketika kita merubah, nanti jadi negatif atau enggak, kita cek kuadrannya. Dari sin A-nya di kuadran sudut tumpul kan kuadran 2 ya. Ini dia nggak disebutin berapa derajat sampai berapa derajat. Sudut tumpul tuh berarti kuadran 2. 90 derajat sampai 180 derajat. Ini tadi yang saya bilang, kita perlu kenal istilah sudut tumpul itu apa, kuadran berapa. A-nya saya taruh di bawah, sin A itu depan per miring, 3-nya sebagai sisi depan, miringnya sebagai sisi bawahnya gitu ya. Depan 3, miringnya 5 gitu. Berarti sininya berapa? 4 ya. Kita bisa pakai triple di sini nih kalau yang kayak gini. Udah diketahui 3 sama 5. Kan tadi triple Pitagoras yang waktu di awal. Pitagoras itu ada angka-angka triple ya, 3, 4, 5, atau kelipatan ya. Ini kalau dikali 2, 6, 8, 10. Kalau dikali 3, 3 kali 3, 9, 12, 15, dan seterusnya. Ini salah satu contoh triple ya. Nanti kalau kalian udah tahu nih, udah ada 6 sama 8, berarti satunya lagi 10. Tanpa ngitung Pitagoras yang 6 kuadrat tambah 8 kuadrat gitu. Kalau udah familiar dengan triple Pitagoras, jadi cepat. Di sini kita bisa dapat tan ya kan.
tan A sama dengan desa. Depannya per sampingnya. Depannya mana ya, yang di depan sudut. Ini 3 itu depan. Samping ya yang di bawahnya sudutnya ya. Sampingnya tuh 4. Miring ya, yang kelihatan dari gambar ini sisi miringnya ini ya, yang 5 ini. Depan per samping, depannya 3, sampingnya 4. 3 per 4. Ini kita masukin ke sini ya kata dia. Tan 2A sama dengan 2 kali 3 per 4. Ini tan A ya. Masukin ke sini ya. Tan A-nya diganti dengan 3 per 4. Per 1 min tan kuadrat A. Berarti 3 per 4-nya dikuadratin. Ini hati-hati ketika kita ngitung, terkadang ribet ya, agak belibet di pecahannya. Saya menyarankan ketika terjadi kayak gini, kita coba lihat yang atasnya dulu. Atasnya itu adalah 2 kali 3 per 4. 2 sama 4-nya kan bisa dikecilin dulu ya, dicoret. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Atasnya berarti 3 per 2. Yang bawahnya ini, 1 min 3 per 4 kuadrat. Artinya 3-nya dikuadratin, yaitu 9. Per 4-nya juga dikuadratin, itu 16. Jadi 9 per 16. Supaya nggak ribet ketika nyampe sini tuh orang kadang ada yang agak lama. Kalau saya bisa juga menggunakan cara kita kalikan dengan penyebutnya, yang pecahan itu kan pernya per 2 sama per 16. Kita ambil angka yang KPK-nya atau yang gedenya. Kita kalikan dengan 16, yang di atasnya, yang di bawah juga kali 16. Tujuannya buat apa? Biar pecahannya udah hilang. Kita tunjukkan ya. Nanti kan kalau 3 per 2, 2-nya kali 16, 2-nya sama 16 kecoret, jadi 3 kali 8. Yang bawahnya juga 16 kali 1 kali 16, 16. Min 9 per 16 kali 16. 16-nya kecoret, jadilah 9. Hingga ini kita nggak main pecahan lagi. Udah jadi atasnya itu 3 kali 8 ya 24. Bawahnya 16 kurang 9. Berapa tuh 16 kurang 9? Jadi 24 per 7. Nah itu yang D. Ya inilah trigonometri sudut rangkap ya. Seperti ini kisi-kisi dari yang kemarin ujian ngomong 2. Jadi katanya ini trigonometri keluar ya. Baik itu yang pakai gambar segitiga, yang pakai sin kosan trigonometri dasar, maupun yang sudut rangkap kayak gini. Apakah soalnya cuman kayak gini? Enggak ya. Ini levelnya masih medium to basic ya. Basic to medium ya. Basic. Karena kan gampang ya, tinggal masukin doang. Kalau nanti pertemuan berikutnya saya akan jelasin yang ini juga masih medium ya. Kalau yang basic tuh tadi kayak cuma masukin doang. Kayak yang mana yang basic ini kayak gini. Ini kayak gini itu basic. Karena ini udah ada sin ya. Kita mau cari cos 2A. Tinggal masukin ke rumusnya doang gitu. Kalau yang medium tadi yang ini. Yang ditanya sin 2 alfa, tapi yang diketahui tan. Jadi harus kita utak-atik dulu supaya dapat sin sama cos. Agak lebih lama sedikit gitu ya. Kalau advance kayak gimana? Advance-nya adalah yang makin ke bawah makin advance-nya. Misalkan kayak gini, ini nggak terlalu advance ya. Advance-nya yang ini bawah banget. Jadi bisa jadi ini. Nah ini nih, yang kayak gini-gini ya. Nah ini nih, ini masuknya advance ya. Kita perlu benar-benar ngotak-atik gitu, ngoprek. Nggak bisa langsung masukin ke rumus karena ini cos pangkat 4x min set pangkat 4x. Perlu kita rubah. Tapi kita akan bahasnya pertemuan berikutnya. Saya mau cek jadwal saya. Seharusnya saya besok mau live Zoom juga, kita besok ya. Mudah-mudahan bisa. Coba cek dulu. Besok. Jadi kita bisa 2 kali kita seminggu. Minggu sama Senin. Senin malam bisa. Ya bisa jam 8 ya. Ya insya Allah kita lanjutin lagi besok jam 8. Kita tambah besok yang trigonometri rangkap 2. Sudut rangkap yang lebih advance. Lebih susah.
untuk mengcover kalau keluar yang tipe-tipe yang kayak gini. Setelah itu kita lanjutin ke yang ini ya, trigonometri kan udah, nanti baru logaritma, ada pertidaksamaan eksponensial juga, macam-macam. Dia kalau dilihat kisi-kisinya, ya itu di pertemuan berikut ya. Saya lagi ngumpul-ngumpulin lagi juga sih, semua kisi-kisinya. Baik itu dari gelombang satu sama gelombang dua. Nanti mungkin itu akan mirip-mirip kayak gitu ya. Dan sayangnya itu belum tercover ke buku saya gitu ya. Saya belum sempat update yang gelombang dua ini. Belum sempat ngetik-ngetik soal masukin gitu. Lagi proses. Nggak tahu sempat apa enggak nih. Udah mau ujian juga. Sebulan lagi. Tapi nanti kalau gelombang tiga, saya ikut ujian gitu ya. Kalau saya ikut ujian berarti saya udah tahu tipe-tipe soal yang keluar di gelombang tiga. Maka di gelombang untuk yang tahun depannya, yang mau ujian tahun depan, ya saya udah jabarkan kisi-kisinya juga gitu ya, yang nanti gelombang tiga itu yang keluar November. Bukunya udah akan mengcover itu. Termasuk bahasa Inggris ya. Rencananya bahasa Inggris bukunya akan dibantu pembahasan soalnya oleh Bu Norma juga. Terkait bahasa Inggris, Bu Norma itu dia sebenarnya punya lembaga juga ya. Dia biasa mengajar IELTS, baik itu kelas ataupun private. Saya tanya dia bisa private atau enggak. Ternyata dia hanya bisa menerima sedikit gitu. Nggak kayak saya mesti bisa banyak gitu ya. Cuma bisa 1 sampai 2 orang aja. Karena dia lagi S3 kan, lagi sibuk buat researchnya, jadi kurang agak waktunya kurang banyak waktu luang gitu ya. Jadi bisanya cuma di weekend kalau ngajak kita, dan kalau mau privat juga mungkin di weekend gitu. Ada celah waktu kosongnya. Oke, yang jelas dia udah berpengalaman ya. Nanti jadi kita KPA-nya tercover, bahasa Indonesia juga tercover. Mudah-mudahan tahun depan udah ada paket tryout. Saya sedang menyusun webnya, jadi nanti bisa tryout di web. Tapi buat next ya, buat yang tahun depan. Kalau kalian yang November ini mungkin belum ada ya. Tahun depan insya Allah udah ada paket-paket tryout yang kita tryout langsung seperti aslinya gitu. Oke, semoga ini makin banyak manfaatnya, makin banyak orang yang lulus. Saya buat buku ini dari 2023, semenjak saya masuk di UI. Kenapa saya buat buku ini? Karena itu ya, saya ngeliat bahwa masuk S2 S3 UI itu juga banyak yang kesusahan gitu ya untuk lulus. Lumayan bayar pendaftaran 1,3 gitu kan. Tapi kalau nggak lulus kan lumayan juga gitu. Makanya kalau bisa ada buku yang lengkap dan juga mudah dimengerti buat lulus kan bagus gitu ya. Dan harganya terjangkau. Kalau kalian bandingkan yang lain mungkin akan mahal-mahal gitu ya. Dan fasilitas yang didapat sedikit. Saya berusaha harganya terjangkau tapi dapatnya banyak, supaya banyak orang yang bisa, banyak yang lulus gitu ya. Ya, sampai sini dulu. Nanti ini ada recording ya, saya upload ke Google Drive seperti biasa. Dia dinamain folder-foldernya ya. Kalian tinggal cari aja di situ recording yang buat gelombang tiga. Jadi ada terlihat jelas judul foldernya. Rekaman live Zoom gelombang tiga gitu. Ini nanti di folder yang nomor 7, apa pertemuan ketujuh ya kelihatan. Kalau ada yang ketinggalan bisa simak di rekamannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buku untuk materinya ya itu perlu penyusunannya. Sebenarnya bisa aja bikin materi-materinya. Teman sayanya itu, karena saya nggak ada timnya ya. Ini semuanya buku saya kerjain sendiri. Selama saya kuliah saya ngetik-ketik soalnya sambil sambil ngerjain tugas yang banyak di UI. Ini aja udah syukur banget bisa dapat ya. Bikin soalnya keketik semua. Mereka kan semuanya diketik ya, nggak ada yang scanan ya. Saya ketik sendiri formula rumus-rumusnya, gambar-gambarnya saya bikin sendiri. Itu lumayan lama prosesnya. Kalau misalkan nanti sempat bisa bikin materinya per topik, bisa lebih baik lagi ya. Semoga bisa gitu. Nanti ada banyak tim yang membantu.
ke depan nih. Oke, kasih ya.